Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada pagi yang penuh berkat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, atas udara segar yang kami hirup dan kesempatan untuk memulai hari ini dengan semangat baru. Bimbinglah kami dalam setiap langkah yang kami ambil. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menjalani segala aktivitas hari ini dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Jauhkanlah kami dari godaan dan kesulitan, dan jadikan hati kami selalu bersyukur atas segala hal yang Engkau berikan. Kami menyerahkan segala rencana kami kepadamu dan memohon agar Engkau menyertai setiap keputusan yang kami buat. Semoga renungan pagi ini membuka hati kami untuk menerima petunjuk-petunjuk-Mu dan memberi kedamaian bagi jiwa kami. Kami percaya Tuhan akan selalu mendampingi dalam setiap langkah yang hidup ini. Haleluya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka ayat Alkitab kita pada Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman, sebagai pemuda Kristen, kita terkadang seringkali merasa seperti berada di persimpangan antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan godaan dan dunia yang mengajarkan kita nilai-nilai Kristiani yang seturut dengan perintah Tuhan. Dunia di sekitar kita terkadang terus-menerus menawarkan jalan pintas untuk kita dapat meraih keberhasilan, tetapi dengan cara-cara yang instan yang tidak seturut dengan perintah Tuhan. Selain itu, kita juga terkadang dihadapkan dengan pilihan hidup yang bebas tanpa aturan dan tanpa berpegang teguh dalam perintah-perintah Tuhan. Namun teman-teman, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan cara hidup yang penuh dengan integritas. Salah satu hal yang sering kita hadapi adalah godaan untuk melakukan apa yang mudah, yang bisa membawa keuntungan sesaat untuk kita. Meskipun kita tahu bahwa itu sebenarnya salah dan tidak seturut dengan perintah Tuhan. Misalnya nih, dalam hubungan pertemanan kita mungkin kita merasa dipaksa untuk mengikuti alur teman-teman kita. Meski kita tahu itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, karena kita sangat takut sekali untuk kehilangan teman-teman kita. Atau dalam studi sekolah kita, kadang tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan cara menyontek atau memanipulasi hasil ulangan, demi supaya kita mendapat keuntungan pribadi. Namun di sini integritas bukanlah soal melakukan hal-hal besar yang terlihat oleh orang banyak atau yang dilihat oleh dunia. Tetapi integritas dimulai dari hal-hal kecil dan sepele yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain atau dunia. Seperti kita memilih untuk berkata jujur meskipun itu tidak menguntungkan bagi kita, atau memilih untuk bekerja keras dalam diam tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Tuhan itu melihat setiap langkah kita, karena Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kita, dan Dia lebih mempedulikan bagaimana kita menjaga hati kita dalam hal-hal kecil. Karena dari hal kecil inilah karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Lukas 16 ayat 10 mengingatkan kita bahwa integritas tidak bisa dipisahkan dari setiap aspek hidup kita, bahkan dalam hal yang tampaknya tidak signifikan. Jika kita tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal-hal besar, teman-teman? Ini adalah tantangan yang sangat relevan bagi kita sebagai pemuda Kristen. Dunia seringkali memandang rendah nilai-nilai yang kita pegang, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa hidup dengan integritas akan membawa kita kepada kebesaran yang sejati, bukan kebesaran yang dilihat oleh dunia, tetapi kebesaran di mata Tuhan. Kita perlu berani memilih jalan yang benar meskipun itu tidak populer. Terkadang jalan ini bisa merasa berat dan penuh dengan tantangan. Tetapi ingatlah teman-teman bahwa Tuhan selalu menyediakan kekuatan dan hikmat bagi kita yang berkomitmen untuk hidup menurut kehendak-Nya. Kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan akan selalu menemani kita dan Tuhan akan berjalan bersama kita, memberi kita kekuatan untuk tetap setia dan teguh dalam iman kita. Mari kita merefleksikan apakah dalam keseharian kita masih berkompromi dengan nilai-nilai Kristiani demi mengikuti arus dunia. Dalam hal-hal kecil, apakah kita sudah hidup dengan integritas yang mencerminkan siapa kita dalam Kristus?
Sebagai pemuda Kristen, sudahkah kita bersedia untuk menjadi saksi Kristus melalui setiap tindakan kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali dunia menawarkan jalan yang mudah dan menggoda, namun kami ingin hidup dengan integritas yang mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Tolong kami untuk hidup tetap setia dalam hal-hal kecil sekalipun, agar hidup kami menjadi teladan bagi orang lain. Berikan kami kekuatan untuk memilih jalan yang benar meskipun itu tidak populer bagi kami. Kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami bisa menjalani hidup ini dengan penuh integritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.